Monggo saya tunggu untuk menyalakan kameranya masing-masing karena pada diskusi kali ini kita record. Alhamdulillah. Saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, yakni Ustazah Sumti Husna selaku owner Asalam Residence. Cara beliau menyampaikan pengalaman, sharing, itu semua sangat gamblang ya, terbukti dari beberapa bidang usaha yang telah beliau tekuni. Baik rekan-rekan semua, tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini yakni sentuh hatinya sebelum menawarkan produknya. Sebelum lanjut pada pemaparan materi, dipersilakan rekan-rekan menyiapkan pena atau bolpen mencatat materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Sambil saya tunggu rekan-rekan untuk menyalakan kameranya, monggo. Sebagai tanda dimulainya diskusi kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca Suratul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum Ustazah Sumti selaku pemateri. Sudah siap nggih? Insyaallah, Mbak. Suara saya terdengar, Mbak Ten? Baik. Untuk untuk menghemat waktu acara selanjutnya, saya serahkan langsung kepada pemateri sambil saya bantu share screen ya Ustazah. Ya, monggo Mbak Dela. Monggo. Suara saya terdengar Mbak Dela? Mohon maaf Ustazah, di sini suara jenengan putus. Oh gitu. Halo, Assalamualaikum. Terdengar Mbak Dela? Waalaikumsalam, terdengar Ustazah. Gimana rekan-rekan, ini sinyal saya atau Ustazah? Gimana rekan? Nah, Mbak Dela juga putus-putus itu. Oh, terdengar nggih suara Ustazah nggih? Oh, sinyal saya ini sepertinya. Bentar. Pak, saya harus masuk ya, Ustazah. Monggo. Dimulai Mbak Dela. Sambil dibantu untuk buka screen-nya mungkin. Terdengar nggih suara saya, teman-teman? Terdengar. Dengar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bertemu dalam majelis Zoom kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan atas waktu yang sudah kita sempatkan
untuk kita bisa sharing-sharing mengenai bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Sepertinya di sini ada yang saya kenal selain Ustadz Dwi ya, Mas Adam. Mas Adam? Mas Adam Ya, ini Bu. salah satu user saya, betul ya Mas Adam ya? Betul, Bu. Masya Allah, barakallah. Mas Adam ini salah satu user saya dan salah satu reseller saya sekaligus. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya bertemu di sini juga ya Mas Adam ya. Ya, Nah, Bu. nanti testimoni jadi salah satu testimoni nanti ya Mas Adam ya. Masya Allah. Siap, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap mengosongkan gelas teman-teman. Kita sama-sama sharing ya di sini. Insya Allah tidak ada yang lebih baik atau yang paling baik. Kita sama-sama saling belajar. Bagian mungkin kelebihan saya adalah lahir lebih dulu. Jadi makan asam garamnya lebih awal dibandingkan panjenengan semua yang usia-usia milenial ini. Mudah-mudahan dengan mau bergabung di sini, panjenengan tidak banyak melakukan kesalahan seperti yang mungkin pernah kami para senior ini melakukan kesalahan ketika mulai berbisnis tanpa ilmu. Jadi malam ini adalah momentum yang cukup luar biasa sehingga jangan banyak melakukan kesalahan dalam berbisnis sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk sukses. Bismillah kita bisa sukses di usia muda. Gimana semangatnya? Masih semangat teman-teman? Semangat, Bu. Aduh, iya. Semangatnya tapi kurang los ini ya. Kita harus powerful, minimal semangatnya dulu. Insya Allah semangat Ustazah, gitu loh. Jadi saya dulu pernah ngajar STK, SD ya. Kalau saya panggil, anak-anak bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Begitu. Jenengan semua juga enggak boleh kalah sama anak TK sama SD. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya kebagian materi sentuh hatinya sebelum menawarkan produknya. Yang jelas bahasa ini atau tema ini adalah tema konotasi ya, bukan yang sewajarnya, tapi pasti kita pakai bahasa-bahasa yang konotatif. Yang pertama mungkin slide-nya Mbak Dela bisa dibantu. Memperkenalkan profil saya dulu. Saya namanya Bu Sumti Husna. Kalau ustazah, gelar ustazah belum nyampe ke sana karena keilmuannya masih terbatas. Cuman saya pernah jadi guru. Karena ngajarnya di sekolah muslim, jadi dipanggilnya ustazah. Makanya teman-teman banyak yang ngambil ustazah, padahal keilmuannya masih sangat cetek dan belum pantas mendapatkan gelar ustazah. Mungkin yang lebih nyamannya dipanggil ibu saja, karena saya juga sudah menjadi ibu dari 2 anak. Alhamdulillah sekarang anak-anak saya yang pertama sudah semester 6 di jurusan Teknik Informasi, yang alhamdulillah PPT ini juga dibantu oleh Ananda karena kebetulan memang emaknya gaptek begitu. Yang kedua saat ini sedang mondok di Jawa Tengah, SMA kelas 1. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar kami orang tua yang ingin anaknya soleh-solehah bisa terijabah oleh Allah dan kita kelak bisa berkumpul di surga bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi pertama. Apa ya Mbak Dela materi pertamanya? Maaf. Di slide pertama. Sebentar Ustaz, ini udah Slide, coba ya. saya sharing tapi hitam nih keluar. Bentar, saya juga.
Baik, sambil menunggu Mbak Dela, mungkin saya mau sedikit bercerita mengenai awal mula kami membentuk PT Mutiara Cahaya Fajar yang di dalamnya ada progres tanah kafling dan juga perumahan Assalam Residen. Bermula dari keinginan kami untuk ikhtiar. Selama ini saya dan suami memang tidak lepas dari usaha kecil-kecilan, walaupun kami mungkin sebagai pegawai. Saya selaku guru dan suami saya juga pegawai di Ciputra, tapi karena cita-cita kami kepingin anak-anak kami bisa masuk pesantren, orang tua kami bisa termuliakan di akhir hayatnya, jadi kami harus memiliki finansial yang cukup waktu itu. Tahun 2015 akhir, saya mulai berpikir mencoba untuk mencari peruntungan di dunia properti dengan menjadi marketing waktu itu. Qadarullah, selama 1 tahun kami tanpa closing. Jadi kesabaran kami sangat teruji di awal-awal kami masuk ke dunia properti karena nggak punya modal, maka kami waktu itu hanya bisa menjadi marketing. Bagaimana memasarkan produk dari teman-teman kami yang sudah lebih awal masuk ke dunia properti. Alhamdulillah, akhirnya pada sekitar Oktober 2015, kami dipertemukan dengan seorang teman yang kebetulan sedang mencari bisnis usaha dengan skema sirka. Mungkin yang pertemuan kemarin sudah sempat dijelaskan oleh Ustadz Dwi mengenai bagaimana sirka itu. Dan karena kami sudah sedikit belajar bagaimana skema sirka itu dilaksanakan, maka kami mulai berakad bersirka dengan modal dari beliaunya. Jadi saya fix pure tanpa modal sepeser pun waktu itu. Hanya karena kami sungguh-sungguh dan amanah, itu saja. Jadi beliau mempercayakan uang beliau sebesar 200 juta waktu itu untuk kami kelola sebagai modal tanah kafling dengan luasan kurang lebih waktu itu 28 unit tanah kafling. Dan alhamdulillah bisa sold out dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan waktu itu. Akhirnya uang dari progres itu bisa kami akumulasi. Pure kami tidak memanfaatkan uang itu lebih awal. Jadi syarat supaya kita bisa long life, bisa berkepanjangan, itu jangan cepat-cepat menikmati hasil awal dari ikhtiar kita. Jadi hasil kerja kita jangan langsung dinikmati untuk gaya hidup, lifestyle gitu ya. Jadi tetap saja kalau biasanya makan tahu tempe ya tetap makan tahu tempe. Kalau biasanya kita belanjanya di pasar, nggak usah pindah ke mall dulu. Tahan kesenangan dulu, sampai 3 tahun ke depan saya waktu itu belum bisa bayar pegawai, maka saya resign dari kantor, dari ngajar, saya membantu suami untuk mengawal progres properti pertama kami. Jadi saya yang admin di kantor, saya yang nganterin user untuk survei lokasi, saya juga yang membuat perjanjian jual beli, dan semuanya kami lakukan sendiri tanpa bantuan admin, karena kami merasa saat itu kami belum mampu untuk membayar tenaga kerja waktu itu. Akhirnya selama 3 tahun ini saya bekerja memang tanpa gaji. Suami saya juga tanpa gaji, teman saya juga tanpa gaji. Modal itu kami akumulasi sehingga kami tetap bisa membuka lahan-lahan baru. Terus Bu Sumti dapat penghasilan dari mana? Karena saya juga merangkap sebagai marketing, maka saya mendapat hak selama membantu atau mendirikan properti itu dari fee marketing. Jadi saya, suami, dan teman ini diperlakukan seprofesional mungkin, tidak
mencampur adukkan uang perusahaan dengan uang pribadi. Kami dibayar secara profesional sehingga uang perusahaan ini tidak berantakan atau tidak banyak bocor. Alhamdulillah setelah tahun 2015 berjalan, proyek pertama berjalan, 2, 3, 4, 5, di tahun ketiga kami baru bisa menggaji 1 admin waktu itu dan 4 marketing in-house. Nah, itu jadi awal kami ketika sudah merasa sedikit settle perusahaan kami, maka kami baru mencoba menyewa ruko yang agak besar, bikin kantor, ada admin, ada marketing in-house, dan lain sebagainya. Suami saya baru keluar dari perusahaan, jadi selama ini beliau harus second job, yang double gitu ya ke perusahaan, di Citraland ya waktu itu harus ke proyek, riwariwi, tapi semuanya kita nikmati proses itu. Hingga akhirnya di tahun awal 2019 kita bisa bebas finansial. Jadi kami sudah menggaji pegawai dan lain sebagainya dan sedikit menikmati hasil kerja kami walaupun juga tidak berlebih-lebihan. Dan alhamdulillah di awal 2019 itu juga kami bersama dengan suami dan juga teman tadi mengikuti namanya seminar developer properti syariah di Malang waktu itu selama 3 hari. Kita mendapatkan ilmu bagaimana membuat perumahan dengan skema syariah tanpa bank, tanpa bunga, tanpa denda, dan tanpa sita. Kalau selama ini di Tanah Kafling sama, kami juga menggunakan skema syariah. Tapi bagaimana membuat perumahan itu tidak mudah, tidak sama dengan Tanah Kafling karena perizinannya lebih ketat, syarat-syarat rumah itu lebih tidak sesimpel yang di Tanah Kafling. Maka itu semuanya perlu ilmu. Di situ kami belajar sama-sama, alhamdulillah dimampukan sama Allah untuk akhirnya membuka Assalam Residen. Mungkin teman-teman yang belum kenal dengan Assalam Residen, sedikit nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan penampakan video terakhir dari Assalam Residen, salah satu perumahan berskema syariah yang tanpa BI checking, tanpa bunga, tanpa sita, tanpa denda, dan tanpa penalti. Ini salah satu persembahan kami, Assalam Residen, lokasi di Menganti. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang dihuni, sudah banyak yang ditempati, progres pembangunan masih terus berjalan, sudah hampir 80% sold out, tinggal tipe-tipe yang besar, tipe-tipe 2 lantai yang masih tersisa. Suaranya enggak keluar ya Mbak Dela ini videonya? Oke. Oke, terima kasih. Sudah cukup mungkin Mbak Dela. Nanti kalau kepo ya bisa searching di YouTube, di IG, di Facebook sudah ada semua Assalam Residen, bisa dengan akses apakah betul kami sudah melakukan pembangunan yang real walaupun developer kami berbasis syariah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya memulai ini berlandaskan dari salah satu hadis Rasulullah mengenai pedagang, ya, bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi dan orang-orang yang jujur dan syuhada. Masya Allah, tabarakallah, ini salah satu hadis yang menginisiasi kami untuk tidak lelah menjadi pedagang. Dan satu-satunya pilihan ketika kami memantapkan hati untuk menjadi pebisnis atau pedagang. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga memiliki motivasi yang jauh lebih luar biasa dibandingkan kami dulu memulainya.
perlu diketahui mungkin saya dan suami mulai awal nikah sudah mulai berdagang dengan modal kami yang seadanya waktu itu. Bahkan jadi penjual es lilin pernah, jadi penjual telur asin pernah, jadi penjual alat peraga TK pernah. Banyak sekali pokoknya yang sudah pernah kita lalui dan kita ikhtiari gitu ya. Sampai akhirnya Allah menetapkan di satu bisnis yang alhamdulillah bisa memberikan banyak manfaat kepada umat. Maka pesan saya, jangan pernah lelah untuk menjadi pebisnis. Memang iya sedikit menguras energi, tapi insya Allah keberkahannya lebih banyak gitu. Nggih. Baik Mbak Della, slide berikutnya. Apakah ada masalah yang muncul dalam menawarkan produk? Tentu iya. Salah satunya karena kurangnya edukasi tentang produk. Awal saya meluncurkan produk syariah berupa properti ini sangat sulit sekali. Kenapa? Karena marketing saya yang mulanya menjadi marketing tanah kafling, begitu ada produk baru berupa perumahan As-Salam Residen, mereka tidak mampu untuk menyerap keilmuannya. Kenapa? Karena menawarkan rumah dengan spek-spek yang khusus, dengan tingkat kerumitan yang berbeda, itu tidak mudah. Jadi mereka harus memahami perizinan, memahami tentang legalitas perusahaan, tentang legalitas tanah, tentang legalitas surat-suratnya, dan itu semua harus diedukasi. Kami mengalami kesulitan di awal-awal ini karena marketing kami tidak cukup mempunyai kompetensi di sini, sehingga kami sempat putar otak bagaimana bisa menghadirkan orang-orang yang mudah teredukasi dengan produk kami. Maka kami menarik beberapa agensi luar, agensi properti syariah yang lain untuk masuk ke dalam perusahaan kami sebagai agensi freelance, bukan sebagai agensi tetap. Kami mencoba menawarkan produk kami mencoba memberikan knowledge kepada mereka bagaimana si As-Salam Residen ini, skemanya bagaimana, kenapa harus As-Salam Residen, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman waktu itu, sehingga mereka memiliki modal untuk melakukan presentasi, melakukan edukasi kembali kepada calon-calon user. Memang tidak mudah. Jadi setiap produk yang kita miliki, panjenengan harus tahu dulu kemanfaatannya di mana, kelebihannya di mana, keunggulannya di mana. Jenengan harus yakin dengan produk yang jenengan pilih. Jangan sampai tidak yakin dan memiliki keraguan di situ. Yakini produk yang kita launching, yang kita miliki ini adalah terbaik. Sehingga kita memiliki kepercayaan diri ketika menawarkan. Walaupun mungkin tidak sama atau tidak sama dengan yang di pasaran, nggak umum gitu istilahnya. Tapi ini adalah tantangan. Bagaimana produk kita bisa ditawarkan dengan keunikannya, dengan skema-skema yang tidak banyak diterima oleh masyarakat. Tapi saya yakin selama kita menawarkan produk itu syariah menurut Allah, maka pasti ada kemudahan di dalamnya. Yang kedua, banyaknya produk serupa yang abal-abal. Ini kami alami waktu itu launching 1 Maret, saat itu bertepatan dengan banyaknya properti syariah yang tidak amanah, di blow up di media besar-besaran, kabarnya miring, gagal bangun, banyak penipuan di dalamnya, dan saya muncul di saat yang tidak tepat. Begitu banyak yang antusias, tapi begitu banyak juga yang mencibir kami. Banyak juga yang a priori dengan munculnya perumahan syariah. Bahkan kami sampai tidak memberikan label syariah kepada perumahan kami, tapi kami memberikan bukti bahwa apa yang kami lakukan sesuai dengan syariah. Kami tetap membuka kesempatan kepada orang-orang selain Muslim untuk mencoba bersinergi bersama kami, karena kami meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, insya Allah memberi keberkahan kepada siapapun.
meyakinkan user dikala kita dikepung dengan berita-berita miring tentang produk-produk serupa memang tidak mudah. Tapi kembali lagi ketika kita istiqomah, ketika kami buktikan dengan pembangunan yang real dan nyata, akhirnya ini bisa kita tembus. Kita bisa menjadi pilihan saat ini. Ternyata benar, As-Salam terbukti, terbangun, dan diserahkan unit itu sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 25 unit yang sudah kami bangun dan kami serahkan. Alhamdulillah. Jadi banyaknya produk serupa kita yang di sekitar kita yang abal-abal. Mungkin kalau jenengan jual skincare nih, terus banyak sekali skincare yang abal-abal, itu akan jadi satu masalah. Tapi kembali lagi yakini bahwa produk jenengan adalah yang terbaik. Jangan pernah takut, apalagi mundur, walaupun kondisi di sekitar kita mungkin tidak kondusif gitu ya. Yang ketiga yaitu manajemen marketing yang kurang maksimal. Ini sangat kami alami waktu itu. Kenapa? Peralihan dari penjualan tanah kafling ke perumahan itu ada perubahan yang signifikan. Kalau marketing tanah kafling itu simpel, tinggal bawa brosur, sebar brosur, jelaskan sedikit, orang sudah pada paham. Tapi kalau rumah, detailnya itu lebih banyak. Bagaimana Pak perizinannya? Bagaimana surat-suratnya? Nanti bagaimana block plan-nya? Bagaimana IMB-nya? Bagaimana ini SHGB-nya? Semuanya ditanyakan. Bahkan orang-orang yang pernah mengalami gagal di pengalaman yang lalu-lalu ini malah lebih detail lagi. Ini yang membuat marketing kami kemarin kelabakan, sehingga dia tidak berhasil mendilkan atau mengclosingkan satupun perumahan di awal-awal kami launching. Sekitar 3 bulan pertama kita tanpa penjualan. Jadi, Masya Allah, benar-benar diuji oleh Allah di awal-awal launching As-Salam Residen dengan kami modal waktu itu memang sudah tanpa bank, jadi cukup lumayan banyak yang harus mendekam di situ, ternyata tidak langsung bisa terjual. Jadi kita harus putar otak bagaimana caranya marketing ini bisa jalan gitu nggih. Setelah kami mengumpulkan agensi-agensi luar yang notabene mungkin mereka di sana lebih berpengalaman, jadi agensi-agensi di luar perusahaan kami rangkul, waktu itu sekitar ada 10 agensi, kami jelaskan, kami berikan support, semua kebutuhan mereka kami support, baik itu brosur, baik itu uang untuk sponsor, misalkan iklan sponsor di FB, mau di IG, kami support. Pak, saya mau open table di depannya Indomaret, boleh, kami sewakan waktu itu. Pak, saya mau sebar brosur, butuh brosur, ambil di kantor. Pak, saya mau presentasi ke sekolah-sekolah, tolong disupport konsumsinya. Kami support waktu itu. Semua yang dilakukan oleh marketing kami support, supaya mereka lebih leluasa untuk memaparkan atau memasarkan produk-produk kami. Yang keempat, kurangnya kemampuan membaca pasar dengan cermat. Ini juga akan menjadi salah satu masalah dalam menawarkan produk. Kenapa? Kalau panjenengan punya produk syariah, terus jenengan menawarkannya tidak di lingkungan syariah, akan banyak terkendala. Makanya kita harus peka dan cermat di mana peluang pasar ini ada. Kan begitu. Sekarang banyaknya kesadaran kaum milenial dan muslim-muslimah yang sudah sadar tentang pentingnya syariat Allah, ini menjadi momentum besar bagi kita yang memiliki produk-produk sesuai dengan syariah. Maka waktu itu kami mencoba, kalau sebar brosur jangan di jalan, asal di jalan, tapi coba ke masjid setelah sholat Jumat, setelah ada kajian-kajian, kita mencoba mencari peluang-peluang yang lebih besar. Kalau kita mau menawarkan, coba ke sekolah-sekolah yang muslim, yang guru-gurunya sudah paham tentang ilmu syariat. Lagi ada juga yang saya sarankan waktu itu untuk presentasi ke lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan.
Jadi di mana kami mencoba semua cara untuk bisa kami lakukan waktu itu supaya penjualan dari Assalam Residen ini mulai ada masuk ya, mulai ada closingan. Alhamdulillah bulan demi bulan, gathering demi gathering, kami setiap 2 pekan sekali mengadakan gathering di hotel waktu itu, di Hotel DK. Teman-teman menjaring calon-calon customer, saya paparkan di sana sebagai pembuka bagaimana kenapa kami harus milih, jenengan harus pilih produk ini, kenapa, alasannya apa. Maka di situ saya jelaskan, banyak hal kita sebagai umat muslim wajib memilih produk sesuai dengan syariah. Jadi ada 4 hal supaya masalah yang akan muncul ketika jenengan mulai berbisnis nantinya. Dan ini semua harus diantisipasi. Bagaimana supaya jenengan tidak kurang edukasi, belajar dulu tentang produk itu. Jangan asal share tapi nggak paham dengan kualitas dan kebermanfaatannya. Banyaknya produk serupa yang abal-abal, jenengan harus punya cover untuk mengcounter semua opini-opini yang tidak baik di luaran mengenai produk serupa. Kalau kita kan, alah Mbak percuma, label tok syariah, tapi nyatanya tidak syariah. Jangan lihat produk kami di mana dinyatakan tidak syariah. Kita duduk sama-sama. Dinyatakan tidak syariah mungkin iya di tempat lain. Tapi apakah sama dengan produk kami? Duduk dulu, kita sharing. Saya gitu. Apakah ketika ada teman-teman yang berhijab melakukan kemaksiatan, terus kita lepas jilbab? Enggak kan? Jadi tetap lakukan sesuai syariatnya Allah, walaupun banyak di luar sana yang mungkin tidak amanah. Jadi tidak menjadi generalisasi kepada setiap produk yang ada di sekitar kita. Manajemen marketing yang kurang maksimal harus diantisipasi juga. Makanya sekarang anak-anak muda sudah mulai melek digital marketing kan. Nah, jadi mulai sadar pentingnya digital marketing. Karena saya ini gaptek, maka saya memanfaatkan anak-anak muda yang ada di sekitar saya untuk mulai memasarkan produk-produk kami melalui digital marketing. Kalau kita mengadakan semacam pelatihan, kita hadirkan mentor untuk mengajari mereka. Kami support, dia butuh biaya les di luar, kami support. Karena saya sendiri sudah tidak menguasai gitu loh kalau digital marketing, tapi kami mensupport marketing kami untuk mendalami digital marketing itu. Kurangnya kemampuan membaca pasar dan cermat, ini juga harus diinisiasi mulai sekarang. Intuisi kita bisnis itu enggak ujuk-ujuk tiba-tiba dapat, enggak. Kita harus mulai dari sekarang, mulai sekarang, jangan besok. Kalau besok sudah kelamaan. Sekarang punya ide, eksekusi sekarang. Besok punya ide, eksekusi langsung. Nggak perlu nunggu modal, nggak perlu nunggu nanti aja setelah nikah, nanti aja setelah lulus kuliah, nanti aja setelah kelamaan. Sekarang apa yang ada di benak panjenengan, lakukan, yang penting action dulu. Masalah di belakang hadapi, nanti sambil jalan. Jangan ditunda, setiap intuisi yang masuk, ini adalah proses belajar. Kalau jenengan menunda, maka sampai kapanpun jenengan tidak akan bisa memulai. Mulai dulu, masalah ada kita hadapi sambil kita cari ilmunya. Begitu. Next, Mbak Della. Slide berikutnya. Tips agar produk kita laku. Ya, kalau dulu saya ini kan bakul dari orok, istilahnya begitu. Bapak saya ini bakul tempe, ya. Mulai dari saya kecil sudah belajar jadi bakul, jadi pedagang karena bapak saya itu produsen tempe di Mojokerto. Menikah pun saya mulai awal nikah sudah memproduksi telur asin dari bebek yang diternak oleh Pak Lik saya di Mojokerto, saya bawa ke Surabaya untuk saya bikin telur asin. Tapi satu kesalahan saya dari dulu berbisnis, kurang memperhatikan syariatnya Allah. Pokoknya asal dodol. Pokoknya payu dan pokoknya laris. Nah, itu. Maka kadang mungkin kurang tepat, tidak sesuai dengan aturannya Allah itu. Dari dulu saya selalu memulai usaha itu
gagal, naik lagi, gagal lagi, naik lagi, gagal lagi. Akhirnya pada suatu saat ketika saya sudah mulai duduk di majelis ilmu, saya mulai menentukan tujuan dari ikhtiar saya waktu itu, maka produk saya satu harus sesuai dengan syariat. Maka walaupun mungkin kita di dunia properti, propertinya harus syariat, sesuai dengan syariatnya Allah. Allah itu kalau kita ngasih hutang, itu kan nggak boleh ada tambahan. Jadi tanpa bunga. Kalau ada orang nggak bayar, Bu, ya dimaafkan. Insya Allah, Allah yang memampukan dan mencukupkan. Tidak ada denda, tidak ada kalau dilunasi tidak ada penalti, dan semuanya itu kami perbaiki pelan-pelan. Bahkan mulai waktu menghitung angsuran, misalkan nih harga tanah 80 juta, di DP 20 juta. Sisanya kan dibagi tenor ya. Tenornya mungkin 4 tahun. Kan itu biasanya ada koma-koma. Nah, komanya itu biasanya kalau kita umumkan pembulatannya ke atas. Kalau di kami pembulatannya ke bawah. Kalau ke atas akan ada kelebihan kurang lebih mungkin 20.000 atau 40.000. Dan itu yang mulai kami hindarkan. Pembulatannya ke bawah. Sehingga kalaupun ada selisih kurang, itu sudah kami ikhlaskan. Jadi dari situ kami sudah sangat hati-hati. Akad-akadnya kami perbaiki. Kalau mungkin di developer lain, kalau nggak bisa bayar, didenda setiap harinya sekian, setiap bulannya sekian. Kami tuliskan di situ di pasal keterlambatan, kami nyatakan tanpa denda. Kalau terlambat, cukup konfirmasi, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa bayar. Kalau nggak bisa membayar, itu misalkan nggak bisa melanjutkan, kita bantu menjualkan, uang hasil penjualan kami kembalikan, dan akan diteruskan oleh pembeli baru. Itu mulai dari produk. Jadi skemanya harus benar-benar syariah. Ukuran tanah kami lebih baik mengalah. Jadi misalkan 13,5, kami tulis 13. Kami lebih baik lebih daripada saya kurang. Kami juga mulai hati-hati di sana. Berikut pula dengan pemodalan. Kami pure menggunakan modal tanpa utang riba. Alhamdulillah Allah sampaikan, Allah mampukan. Nanti itu akan di pembahasan lain bagaimana tips mungkin menggunakan modal tanpa bank. Jadi karena akan panjang. Yang jelas pilih satu produk yang memang benar-benar syariah. Jangan sampai kita menentukan produk itu yang tidak sesuai syariah. Contohnya apa, Bu? Jenengan menjual hot pen. Misal, berarti jenengan itu menyuruh orang-orang perempuan itu pakai hot pen kan? Nah, itu kan sudah mengajak mereka untuk bermaksiat. Nah, tentukan lagi mungkin salah satunya menjual produk-produk skincare yang tidak berPOM, berPOM ya. Nah, itu bahaya kan? Jadi kan mengajak mereka untuk membahayakan diri sendiri, dan Allah mengharamkan setiap perlakuan yang membahayakan diri. Jadi pilihlah produk-produk itu yang benar-benar sesuai syariat. Ketika ada orang memakainya itu tidak bermaksiat. Itu. Apalagi ketika saya sekarang menginisiasi 3 bulan terakhir ini Sakinah Muslim Store, itu sangat saya pilih. Bagaimana orang ini ketika memakai itu tidak bermaksiat. Kalaupun pakai baju ya yang gamis, yang menutup aurat sempurna. Kalau pakai hijab juga jangan yang tidak kan ada hijab yang tidak menutup dada. Nah, itu sudah kami pilih. Jadi jangan sampai produk-produk kita ini membantu orang untuk melakukan kemaksiatan. Nah, itu akhirnya menjadi pilihan kami di awal bisnis, baik itu di Assalam Residen ataupun di Tanah Kafling, bahkan sekarang mungkin di Sakinah Muslim Store. Produk-produk kami saya pilih sesuai dengan keilmuan saya. Begitu. Jadi satu, produk kita harus sesuai syariat. Jangan sampai mengejar booming viral. Tok saja. Misalkan gini, ini lagi rame nih. Ini apa itu misalkan baju model Korea, misalkan yang memble gitu yang terbuka itu. Lah, itu jenengan adopsi, jenengan jual.
tanpa sadar kita sudah mengajak mereka untuk bermaksiat dengan membuka aurat itu. Nah, itu dihindarkan. Kenapa? Allah menjamin 3 hal. Sebuah bisnis akan aman ketika 1, modalnya aman, kedua, produknya aman, yang ketiga, sistemnya aman. Maka Allah akan menjaga bisnis ini dengan cara Allah. Maka dari itu pilihlah produk dulu yang tepat. Jangan asal comot, jangan asal pokoknya laris, pokoknya viral. Hati-hati. Ya. Yang kedua, memahami produk knowledge. Lagi-lagi dipahami dulu produknya. Jangan sampai ketika ada orang tanya, kita nggak paham. Bu, ini kualitasnya bagaimana? Ini bahannya terdiri dari apa saja? Ini dari dengan nggak bisa menjawab. Nah, ini bahaya. Ini sangat fatal. Nah, wong yang punya yang jual aja gak paham, apalagi kita yang disuruh pakai. Kan begitu. Jadi saya untuk meyakinkan customer di awal-awal penjualan rumah itu saya tiap hari ke kantor, tiap hari harus ketemu customer untuk meyakinkan mereka. Bagaimana produk kami bisa dipilih dan wajib dipilih oleh para kaum muslimah. Atau untuk kaum muslim gitu ya maksud saya. Begitu pula ketika saya menggawangi Sakinah Muslim Store. Jadi, Bu, kenapa nggak jualan celana yang jin ketat-ketat gitu? Saya jelaskan, wanita itu ada di Al-Quran dikatakan bahwa akan ada wanita itu yang berpakaian tapi telanjang. Yaitu dia berpakaian, tapi semua lekuk tubuhnya nampak. Dan saya tidak mungkin menjual produk-produk yang demikian. Karena itu Allah haramkan. Saya jelaskan detail kainnya, detail bahannya, semua saya jelaskan. Jadi 1, panjenengan harus memahami produknya dulu sebelum menjual. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan, itu jenengan bisa counter dengan tepat. Bu, kenapa tanahnya yang di sana misalkan gitu ya? Tanahnya di sana kok harganya lebih mahal Bu daripada yang di sini. Saya bilang, yang di sana itu dekat Surabaya, Pak. Yang dibeli Mas Adam itu dekat dengan Surabaya dibandingkan dengan tanah kafling saya yang lain. Makanya harga di sana lebih mahal. Yang kedua, tanah itu mepet dengan tanah Citraland. Maka wajar ketika NJOP-nya lebih tinggi. Tanah di sana itu begini-begini. Jadi semuanya saya detailkan sehingga calon customer ini benar-benar manduk-manduk gitu loh. Jadi ketika saya jalan, oh nggih. Nah, begitu. Jadi jenengan harus mempunyai kemampuan untuk memahami, mempersuasif calon user itu dengan memahami produk. Gitu. Mbak Della, saya terlalu cepat tidak? Saya terlalu cepat tidak, Mbak Della? Enggak, Enggak ya? Nggih. enggak. Bisa Ya, diterima dengan baik. Alhamdulillah. Nggih. Yang ketiga adalah produk harus unik. Harus unik itu memiliki karakter dan mampu memberikan ruh dalam setiap produk itu. Jadi waktu itu ketika kami banyak kompetitor tanah kafling di wilayah Menganti, kita memunculkan, kalau dulu mungkin sekedar di paving jalannya mungkin, tapi kita harus ada lebih nih yang daripada yang lain apa? Kita bikin got. Kita bikin gorong-gorong dari bot convert waktu itu. Jadi tanah kafling kita sudah ada saluran airnya. Nah, itu akhirnya menjadi viral. Waktu itu Cahaya Fajar dengan penjualan terbaik yang lumayan baik dan menjadi trendsetter di Menganti. Akhirnya sekarang teman-teman developer yang lain juga pakai got. Nah, gitu. Jadi apa yang belum ada di teman-teman yang lain kita awali dulu waktu itu bikin got, kanan kiri ada got, jadi ada pembuangan airnya langsung. Jadi dimanapun tempat kafling itu dibangun, saluran airnya sudah langsung ada. Yang kedua, biasanya tanah kafling itu tidak ada saluran listrik. Nah, kami menginisiasi bagaimana kami memasukkan aliran listrik itu, tiang-tiang listrik itu ke kaflingan-kaflingan kami. Begitu ada yang sudah dibangun, kami fasilitasi dengan jaringan listrik. Alhamdulillah itu juga menjadi salah satu selling point waktu itu. Alhamdulillah. Jadi sama ketika saya sekarang berada di Sakinah Muslim Store, itu juga saya sama-sama nih jual kaos kaki misalkan ya.
Sama-sama jual kaos kaki. Bedanya kaos kakinya apa dengan yang lain? Satu, harga di Sakinah Muslim Store murah, tapi enggak murahan barangnya. Jadi kualitas sama harga itu lebih manfaat, lebih dengan harga segitu bisa mendapatkan produk yang lumayan bisa dipakai di Sakinah Muslim Store. Dan saya selalu berikan penjelasan kepada reseller, kepada customer saya, kenapa sih kita harus beli kaos kaki? Dan gitu kan. Jadi saya bilang, aurat wanita itu semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kaki kita adalah aurat. Maka wajib bagi wanita muslimah ini, muslim ini keluar harus pakai kaos kaki. Dan saya giring opini itu, saya jelaskan kepada muslimah ini bahwa aurat kita itu adalah surga kita. Kalau kita sudah berani membuka aurat kita, berarti kita sedang berperang sama Allah. Itu yang pertama. Sama-sama nih kita jual mungkin sekedar parfum mistoharoh gitu ya. Ada namanya mistoharoh itu. Di pasaran banyak. Tapi di situ saya kasih ruh di situ dalam mistoharoh itu. Ini gunanya apa? Bagaimana? Ya nyuwun sewu mungkin yang belum menikah, tapi insya Allah yang sudah menikah sudah paham bahwa salah satu berbakti kepada suami, istri itu adalah melayani dengan ikhlas ya. Makanya ketika itu kita harus tampil sempurna dengan memberikan wewangian-wewangian. Nah, itu saya jelaskan. Sehingga orang yang awalnya nggak paham dengan produk ini, dia bisa, oh manfaatnya itu toh. Belilah mereka. Tadi mistoharoh saya itu dalam 1 bulan bisa habis sampai 100 pieces loh. Dan itu orang nggak pernah kepikiran untuk beli. Tapi ketika saya jelaskan, baru sadar dan laris gitu loh maksudnya. Jadi sama-sama jualan wedang uwuh saja. Wedang uwuh di mana-mana ada sih. Tapi bagaimana kita memberikan ruh dalam wedang uwuh itu? Satu, sebagai ibu, sebagai kaum muslimah, pasti memiliki tanggung jawab atas kesehatan keluarganya. Kan begitu. Salah satu ikhtiarnya bisa dengan wedang uwuh. Di situ saya jelaskan kandungannya. Ada secang, ada gula batu, ada rempah-rempah lainnya, itu saya sampai browsing manfaat-manfaatnya. Nah, ketika kita memiliki persuasif, memiliki detail dari produk itu, maka orang itu langsung kayak ngeh gitu loh. Jadi iya ya, ternyata penting ya, ternyata butuh ya. Nah, di situ. Jadi kadang kalau kita hanya sekedar jualan, tidak ada ruh di dalamnya, maka kita akan hambar jual itu. Tapi kalau kita mampu memberikan ruh dalam setiap produk yang kita jual, itu kadang nggak kepikiran, tapi orang akhirnya iya juga ya, butuh juga. Saya sempat jualan buku, karena di Sakinah Muslim Store juga ada buku. Waktu itu buku tentang Hadijah. Saya share beberapa kali, kok nggak ada yang nyantol ya buku Hadijah ini. Saya masuk, saya kasih mukadimah ya. Hadijah itu adalah istri pertama Rasulullah yang dengan hartanya, dengan cintanya, beliau merelakan semua untuk dakwah Rasulullah. Dan Hadijah adalah istri yang dijamin masuk surga oleh Allah. Maka tidaklah rugi ketika kita menteladani beliau melalui siroh-siroh tentang beliau. Maka kami siapkan. Nah, jadi gitu. Jadi dikasih mukodimah dulu, baru kita belakangan kami siapkan atau ready buku Hadijah seri ini dengan harga sekian. Jadi orang ini dulu, terangkat dulu emosinya. Ya, gitu. Sama dengan kita menjual Assalam Residen. Kenapa kita harus memilih Assalam Residen waktu itu? Ketika kita memilih rumah di dunia saja, sudah banyak melakukan akad-akad batil. Bagaimana kita bisa membangun rumah kita di surga? Itu yang saya angkat waktu itu. Kalau kita kepingin punya rumah di surga dengan ridhonya Allah, apakah mungkin kita bisa membeli rumah di dunia ini dengan cara yang kurang baik, dengan cara yang kurang halal, dengan memilih transaksi-transaksi
yang banyak ribawi di dalamnya. Nah, itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk juga sharing dengan calon-calon usernya. Okay. Yang keempat, memiliki skema jual yang sesuai dengan syariah. Sekali lagi, di dalam proses jual syariah itu tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur semuanya. Kalau dengan menggunakan akad-akad batil, akad-akad konvensional, itu kalau dia nggak bisa bayar, satu didenda. Kita mboten. Kalau nggak berhasil melanjutkan, uangnya nggak balik. Ada yang pernah merasakan beli properti di tengah jalan nggak bisa bayar, uangnya kembali tidak? Tidak kan? Nah, kalaupun kembali nominalnya kecil sekali, tapi tidak dengan kami. Karena kami manut dengan perintahnya Allah. Kalau memang dia nggak bisa bayar hutang, kasih dia uzur. Contoh saja, ada teman kita ngutang ke kita nih, janji 1 bulan. Ternyata sampai 2 bulan nggak bisa bayar. Kasih dia uzur, perpanjangan waktu. Setiap perpanjangan waktu yang kita berikan adalah bernilai sedekah senilai dengan yang kita pinjamkan setiap harinya. Bayangkan, berapa pahala yang kita terima dari tiap sedekah yang kita berikan kepada saudara kita. Dan ini yang membuat kami semakin kuat bahwa tidak perlu denda dan bunga itu tidak menjamin customer kita itu lancar bayarnya. Nanti kalau enggak percaya bisa tanya Mas Adam, ya Mas Adam ya. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan akad-akad batil hanya untuk mempressure calon pembeli-pembeli kita. Yang memampukan beliau membayar dan tidak. Yang menggerakkan hati beliau untuk membayar ke kita atau membayar ke tempat lain itu Allah. Maka kenapa kita dekat sama Allah saja? Kenapa mboten? Yang menentukan siapa yang menjadi pembeli kita adalah Allah. Maka cukuplah jadikan Allah sebagai penolongmu. Tidak perlu jenengan kepingin laris ya ke rumahnya ke Gunung Kawi mungkin, kepingin laris produknya sampai dijampi-jampi pakai jimat itu jimat ini, nggak perlu. Kenapa? Karena Allah semuanya punya kekuasaan. Ketika kita berikhtiar tapi melawan Allah, apa yakinkah Allah akan ridho? Tidak kan? Maka jangan sampai melawan Allah dengan cara-cara yang tidak tepat. Maka setiap produk yang kita beli, setiap produk yang kita jual, itu semuanya harus skema sesuai dengan ketentuannya Allah. Begitu. Jadi kembalikan bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Insya Allah setiap produk yang kita peruntukkan untuk Allah, insya Allah hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Okay? Next, Mbak Della. Okay. Tahapan untuk mencapai goal. Masya Allah. Dalam hidup saya, baru di usia saya kurang lebih ke 37 tahun mungkin waktu itu, saya baru menyadari bahwa ternyata tujuan hidup kita itu adalah mati. Mau sehebat apapun kita pasti mati. Mau sekaya apapun kita pasti mati. Mau secantik apapun kita pasti mati. Maka carilah kematian yang terbaik. Carilah kematian yang diridhoi Allah. Carilah kematian yang kelak ketika dibangunkan, kita digolongkan kepada orang-orang yang beruntung. Kalau dulu goal saya itu punya rumah bagus, punya mobil, punya aset, punya ini, punya itu gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, goal itu akhirnya bergeser. Bagi saya saat ini, bagaimana meninggalkan anak-anak kelak dalam keadaan yang bertauhid. Bagaimana ketika kami meninggal anak-anak dalam keadaan iman yang terbaik, dan bagaimana ketika kami meninggal memberikan sebuah kebermanfaatan yang lebih banyak, dan ketika kami nanti meninggal bisa dibangunkan dan dibangkitkan Allah di akhirat
dalam keadaan yang baik dan bisa berkumpul di jannah. Itu adalah menjadi goal kami. Maka itu harus kami ikhtiari dengan cara yang terbaik. Yang pertama yang kita lakukan adalah bertaubat waktu itu. Karena kami sudah melalui beberapa ujian kehidupan. Bukan ujian sebenarnya, mungkin azab mungkin ya. Cuman kita kadang manusia terlalu pede gitu. Kayaknya ujian ini nggak berhenti-berhenti. Padahal itu azab karena kemaksiatan kita. Mungkin kita kalau kerja saking asiknya lupa nih azan nggak langsung berangkat. Nanti aja deh sholatnya mepet-mepet. Mungkin itu karena keasikan kerja sampai baca Al-Qur'annya nggak kesampaian. Baca Al-Qur'an bisa dihitung jari dalam 1 tahun. Mungkin begitu. Bisa juga karena keasikan bekerja, kita suka berlebih-lebihan dalam bergaul. Sehingga mungkin sering bersinergi dengan lain mahram, berlebih-lebihan juga dalam bersenang-senang gitu ya, sampai lupa kita adalah calon-calon penghuni kubur gitu ya. Akhirnya waktu itu yang pertama kami lakukan adalah taubat. Taubat sejadi-jadinya. Kalau jenengan mungkin belum terlambat karena belum melakukan banyak-banyak dosa seperti saya dulu. Kalau saya dulu kan jahiliyah banget gitu loh ya. Jadi sampai Allah hancurkan, sampai Allah leburkan, waktu itu sudah ampun-ampun deh istilahnya. Karena saya itu ribawer banget dulu. Kalau enggak punya modal, langsung aja ini gadai apa BPKB masuk, ini apa, semuanya yang saya anggap itu solusi saya lakukan. Mungkin bisa ke rentenir juga waktu itu. Saya anggap itu adalah solusi, tapi ternyata itu adalah musibah bagi kami. Dan awal 2013 itu semua terjadi dan tidak ada yang bisa kami lakukan selain taubat waktu itu. Jadi saya taubat, saya berazam berjanji sama Allah bagaimana saya akan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Belajar mendahulukan Allah dibandingkan pekerjaan-pekerjaan saya. Kalau dikatakan saya pekerja keras, saya mungkin paling pekerja keras. Saya selain jadi guru, saya di rumah masih ngajar privat, saya masih ajar bisnis sampingan, suami saya juga masih ada penghasilan. Apa ini pekerjaan lain? Saya bisa tidur malam itu sampai jam 1 baru bisa tidur. Pagi kadang subuhnya telat. Iya kan? Karena begadang, keasikan apa itu bekerja istilahnya begitu. Terus duhur juga begitu. Telat juga. Jadi semuanya serba telat gitu loh. Makanya Allah kalau menelatkan rezeki kita enggak salah gitu loh. Karena kita enggak mendahulukan Allah waktu itu. Nah, awal taubat itu akhirnya saya mulai duduk di majelis taklim. Saya ngaji, suami saya ngaji. Walaupun kita mungkin beda harakoh ya. Tapi yang jelas kita sama-sama mencari sumber ilmu waktu itu. Saya ngaji, suami saya ngaji. Allah pertemukan di tempat ngaji itu teman syirkah kami itu. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah, kami tidak ada modal, kami hanya satu waktu itu modal amanah. Kalau mungkin Mas Dwi kemarin memberi tips bisnis tanpa modal itu bisa jadi dengan reseller, jadi marketing, bisa, saya juga melakukannya. Tapi waktu itu saya hanya modal amanah. Jadi saya diberikan kepercayaan dengan modal kurang lebih 200 juta dan saya jalankan bisnis itu pure tanpa ada pengambilan sama sekali dan alhamdulillah sampai sekarang kami tetap baik-baik saja, sirkah kami berjalan dan alhamdulillah dipertemukan dengan teman yang Masya Allah tabarakallah akhlaknya juga luar biasa sehingga kami merasa bahwa ikhtiar kami selama ini adalah memang untuk ibadah, bukan untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan niat kami tetap terjaga. Yang kedua adalah belajar mencari ilmu tentang fikih muamalah. Ini kami lakukan karena kami dulu banyak kesalahan, banyak kurang sesuai dengan syariatnya Allah. Banyak di situ nafsunya di situ. Ya, orang pekerja keras pasti dia sukses. Itu bayangan saya dulu. Maka saya itu orang pekerja keras. Nggak gampang mengeluh, nggak gampang capek, nggak gampang sambat. Tapi satu kesalahan saya tidak mendahulukan Allah, itu saja. Sehingga Allah hancurkan setiap usaha yang saya rilis.
Jadi makanya sebelum terlambat, jenengan taubat dulu, pelajari dulu ilmunya, supaya tidak salah langkah seperti yang saya lakukan. Saya alhamdulillah dihancurkan Allah waktu itu, sekarang saya sudah bisa mengambil hikmahnya, ternyata Allah sayang sama saya. Kalau saya tetap Allah kasih kelancaran di bisnis usaha dengan skema-skema yang jahiliyah, mungkin saya tidak pernah sadar bahwa saya salah. Alhamdulillah Allah hancurkan dan dibangkitkan kembali dengan disadarkan kembali, diberi hidayah untuk mempelajari ilmu Allah. Dari fikih muamalah di sini tuh fikih bagaimana kita berbisnis, itu bagaimana sebaiknya, ilmu-ilmu mengenai berdagang, bagaimana kita mencari modal, itu kita pelajari satu persatu supaya kita tidak salah. Jadi setiap kali ada masalah larinya ke Allah. Jangan penat dulu. Kalau dulu, waduh ini ada pelunasan lahan nih, sekian ratus juta gitu. Pasti panik dulu kan kita ya. Kalau orang sudah berilmu tuh enggak. Jadi begitu ada pelunasan lahan nih 1 minggu lagi gitu. Kita lari dulu ke Allah. Ya Allah, ini ada pelunasan lahan nih besok, pekan depan. Mohon mampukan. Biarkan Allah yang menjadi pengawal kita, menentukan bagaimana kemana, nembung siapa, ngomong kemana. Pokoknya kita harus kekeh dan tetap istiqomah, tidak mengambil modal-modal yang haram. Itu. Jadi pasti ditolong sama Allah, pasti ditolong. Saya pernah pelunasan 5,2 M, ditolong sama Allah di saat pandemi. Jadi pandemi itu kami benar-benar diuji, penjualan tidak ada, pembayaran banyak yang mangkir, banyak yang minta maaf karena di PHK, ada yang pekerjaannya dikurangi, dan saya harus pelunasan 5,2 M. Dan alhamdulillah semuanya lunas karena ridho Allah, mudah-mudahan. Dan saya dari situ tambah yakin bahwa mudah kok bagi Allah untuk membantu kita, mudah bagi Allah untuk memberikan solusi untuk hidup kita. Maka jangan sampai kita panik duluan. Menganggap kita ini paling pinter, menganggap kita paling bisa mencari solusi. Bukan kita, tapi Allah. Gitu ya. Yang ketiga adalah mengawali bismillah, niat bisnis karena Allah. Kalau dulu niat saya ini usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup, supaya bisa beli mobil, supaya bisa bangun rumah yang bagus. Dulu begitu obsesi saya bekerja keras itu. Ternyata apa? Nggak nyampe gitu loh. Allah nggak ridho dengan niat-niat kita yang masih keduniawian. Jadi ketika kita mulai berbisnis, niatkan karena Allah. Mungkin ingin, waktu saya awal di properti itu ceritanya, anak-anak saya sudah mulai besar, waktunya harus masuk pesantren. Si kakak harus masuk pesantren, waktu itu SMA, adiknya 2 tahun berikutnya harus masuk pesantren SMP. Saya bilang sama suami, ya, nggak cari bisnis sampingan yang nilainya agak besar, anak-anak sudah mau masuk pesantren. Kalau kita hanya bisnis kayak begini, nggak nutut nanti. Saya bilang begitu. Apa, Ma? Cobalah jadi marketing, apa itu tanah kafling, katanya fee-nya agak besar tuh, saya bilang gitu. Nah, akhirnya suami mulailah cari teman-teman, ketemu teman yang developer waktu itu, belajar di situ. 1 tahun kita tanpa closing, bayangkan. Kami survei, kami ketemu user, kami sebar brosur, kami pasang spanduk, itu semuanya seakan-akan tanpa hasil waktu itu, 1 tahun. Suami sempat mulai patah arang istilahnya. Kayaknya aku nggak cocok deh Ma di sini. Dia bilang begitu. Saya bilang gini, sabarlah, paling sebentar lagi karena ini Allah sudah lama menguji kita, pasti akan sebentar lagi dipertemukan dengan takdir terbaik. Saya bilang begitu, saya support beliau. Wong belajar gak bayar aja kok. Sudahlah, kita istiqomah saja waktu itu. Alhamdulillah. Ternyata tidak lama dari itu Allah pertemukan dengan teman sirkah itu. Alhamdulillah beliau dari Malang. Jadi nggak pernah ketemu, bukan teman, bukan saudara. Kita bertemu di kajian waktu itu dan ternyata beliau juga sedang mencari peluang bisnis baru. Bertemu dengan kami, dia langsung percaya. Padahal kami nggak pernah bersinergi sebelumnya. Maka bisnis ini niatkan karena Allah.
Apapun yang jenengan lakukan, niatkan karena Allah. Mungkin ingin memuliakan orang tuanya, mungkin ingin membantu adik-adiknya yang masih sekolah, mungkin ingin menjadikan anak-anak yang hafiz Quran, maka kan perlu biaya juga. Mungkin kepingin membangunkan orang tuanya rumah. Jadi setiap kali ikhtiar itu sandarkan kepada Allah, sandarkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang insya Allah Allah ridho. Gitu. Jangan hanya untuk kepentingan duniawi kita saja. Berikutnya, ikhtiar dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kalau sudah ada niat, bismillah karena Allah, sekarang prosesnya. Prosesnya itu harus belajar lagi bagaimana yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi jangan sampai melenceng, gitu loh. Jangan sampai melenceng dari aturannya Allah. Jangan sampai begini, kita suka nih mengupayakan membenarkan, cari pembenaran, misalkan gitu. Misalkan gini, aku ini nggak ngredit. Nah, misalkan ada kan orang yang kerjaannya ngutangin pakai kreditan itu ya. Aku nggak ngreditin uang kok, Mbak. Aku ngreditin barang, tapi ngreditno emas. Nggih, pernah ada kasus seperti itu. Nah, untuk mengreditno barang, kalau emas itu haram, nggak boleh. Itu namanya ngakali ya, mengakali syariatnya Allah kan. Gak boleh nek ngutangi duit tapi ngutangi emas. Lah itu, dan harus dipelajari lagi. Mbak, aku utangnya itu nggak ke bank kok. Bagi hasil sama temanku. Bagi hasilnya bagaimana? Ini permodalan ya. Bagi hasilku begini, pokoknya dia nih kasih uang aku 10 juta. Nanti dia tiap bulan tak kasih 10%, misalkan begitu, atau 5%. Nah, sirka itu tidak seperti itu. Sirka itu berbagi keuntungan, berbagi kerugian. Jadi kalau untung dibagi sesuai dengan perjanjian, kalau ada rugi, ya dibagi sama-sama. Jadi bukan seperti itu. Kalau seperti itu juga namanya riba, ya kan? Sama aja juga dengan kasih bunga. Orang itu nggak ngapa-ngapain, nggak tahu seluk-beluknya, pokoknya 10%, pokoknya 5%. Sementara kita yang usaha nggak tahu juga rugi apa untung kan begitu. Jadi sirka itu berbagi keuntungan, berbagi kerugian, dan nominalnya belum tentu 10% setiap bulan karena orang usaha itu ada pasang surutnya. Jadi itu harus dibenahi. Akad-akadnya harus dipelajari lagi begitu ya. Yang berikutnya adalah tahan dengan ujian. Jadikan Allah sebaik-baik penolong. Setiap yang kita lakukan, setiap manusia tidak akan lepas dari ujian dari Allah. Apalagi kita yang sudah berazam untuk berhijrah. Saya berhijrah waktu itu berazam kepada Allah tidak mengambil utang-utangan riba. Karena saya tuh dulu kan ribawer banget. Kartu kredit masuk, KTA iya, rentenir enggih gitu ya, pokoknya semuanya ambil lah gitu ya. Lah ini ketika saya berjanji berazam sama Allah, ya Allah saya hari ini berhenti stop pakai dana ribawi. Saya mau belajar lebih baik mendapatkan modal dari panjenengan, dan itu ujiannya luar biasa. Selalu diuji dengan Allah. Pasti nggak ada hijrah yang tidak diuji. Mungkin ada yang berhijrah, saya kepingin berhijab, tiba-tiba di tengah jalan ada ujian. Ini ada loh penawaran jadi model, harus lepas hijab atau bekerja di perusahaan yang gajinya besar tapi syaratnya harus lepas hijab. Nah, ini juga ujian. Maka kita harus tahan dengan ujian itu. Yakin bahwa ya Allah ini hanya ujian. Kalau saya dulu begitu, sampai sekarang pun begitu. Kalau ada masalah di depan saya bilang, ya Allah ini hanya ujianmu kan? Pasti hanya ujianmu. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetap saja istiqomah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat hajat, minta sama Allah, mudahkan segala urusan hamba ya Allah. Kenapa Allah itu meminta kita sholat 5 waktu? Supaya di setiap jam kita mendapatkan masalah, di sholat-sholat itu kita bisa langsung minta. Jadi jangan mintanya nanti malam aja deh, kelamaan. Misal, masalah itu datang di jam 11 siang, maka mintalah di zuhur.
Ketika masalah itu datang di jam 2 siang, mintalah Allah, berdoalah Allah di asar. Jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok-besok lagi. Lama nanti. Jadi setiap ada masalah langsung ngatur sama Allah. Bahkan mungkin hanya sekedar sandal jepit yang putus saja. Sahabat itu disuruh minta sama Allah. Halau sandal jepit kok. Kan gitu kan kita. Tapi kan Allah kalau lagi nggak memberikan kita rezeki, ya bisa jadi kita nggak ketemu toko sandal jepit. Gitu kan? Jadi apapun yang terjadi, jangan panik dulu. Langsung minta sama Allah, muhasabah, taubat, istighfar. Insya Allah solusi itu akan datang sesuai dengan kebutuhan kita. Yakin, kalau jenengan tidak pernah meyakini, karena Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau jenengan saja tidak yakin dengan solusi yang Allah berikan, maka jangan menuntut Allah untuk menyelesaikan. Karena jenengan sendiri sudah nggak yakin. No, di zaman saiki utang-utangan gak ono bunga, Bu. Kan ada kan yang begitu? Ya karena jenengan tidak pernah meyakini itu. Kalau jenengan meyakini, ada. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikannya beberapa kali. Kan begitu. Yeah. Ujian itu tidak hanya sekitaran uang, pasti akan banyak. Mungkin customer yang komplain, mungkin barang kita yang tiba-tiba rusak di tengah jalan, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah menjadi sandaran kita, maka insya Allah semuanya selesai dengan baik. Berikutnya istiqomah. Apapun yang terjadi dalam bisnis kita, istiqomah. Jangan gampang putus asa. Baru memulai bisnis dodolan kerupuk misalkan ya. Dodolan kerupuk habis gitu, alah kok gak payu sih. Wis gak dodol. Nah, seharusnya kita pelajari dulu. Loh, kenapa yo kok gak laku? Gitu kan? Apakah rasanya tipsnya kurang mantul? Nah, dicoba lagi. Oh, nanti pasti akan menemukan gitu loh. Ya, terus dicoba lagi. Misalkan kok digoreng nggak bisa mekar ya? Apa karena bahannya kurang bagus? Nah, jadi terus ikhtiar, terus memperbaiki, mengevaluasi. Kalau dulu kita pertama Asalam Residen itu 3 bulan tanpa menjualan itu kita evaluasi. Bukan berarti terus kita ya opo iki didolai dicari apa itu cari developer lain untuk menggantikan kita, tidak waktu itu. Atau kita berubah ke konvensional supaya di cover oleh bank, tidak juga. Yang kita lakukan adalah apa? Muhasabah, evaluasi. Apa yang menjadi kendala itu? Apakah mungkin karena kita masih banyak bermaksiat? Bisa jadi kan? Jadi maksiat-maksiat yang kita lakukan itu bisa menjadi cover, doa-doa kita bisa tembus kepada Allah. Kan gitu. Bisa juga karena kita terlalu sombong mungkin. Sehingga Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Mungkin kita melakukan kesyirikan mungkin. Dan Allah adalah orang yang paling, Masya Allah. Allah adalah zat yang paling pencemburu. Tidak ridho kalau ada hambanya ini yang melakukan kesyirikan. Nah, seperti itu. Jadi kita muhasabah terus. Mungkin produk kita nanti akan ide-ide itu Allah hadirkan. Kesini yo, pakai ini, gini yo, itu Allah yang hadirkan. Karena manusia ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka semuanya adalah ide-ide itu muncul dari Allah. Ketika kita bisa berhasil mungkin memiliki perusahaan besar, bukan jenengan yang hebat, tapi Allah. Ini hanya ujian. Apakah dengan keberhasilan itu jenengan semakin takwa ataukah semakin lupa? Ya, jadi jangan dikira yang sudah jenengan rengkuh selama ini adalah karena kecerdasan jenengan, karena ketelatenan jenengan, tidak. Semua karena Allah. Maka yang lakukan ketika ada badai, ada topan mungkin ya, istiqomah. Istiqomah, mengevaluasi diri, mengevaluasi semuanya, muhasabah. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi. Yang terakhir adalah tawakal dari semua ikhtiar dan hasil yang ditetapkan menjadi takdir kita. Ketika kita menghendaki sesuatu, kita tidak pernah tahu apakah itu menjadi keinginannya Allah. Kita ini kepingin nih Bu, saya itu kepingin Bu, ngumpulin uang ini buat beli mobil misalkan gitu. Ternyata qadarullah baru ngumpul mau sampai beli mobil, ternyata orang tua kita sakit. Nah,
Masa kita maksain beli mobil sementara orang tua kita sakit? Nggak mungkin kan? Pasti kita akan dahulukan orang tua kita. Kan begitu. Jadi, terus apakah kita terus mengeluh? Walah rek, gitu. Nggak boleh. Yang kita lakukan adalah alhamdulillah. Kenapa? Allah sudah tentukan takdir kita. Dan itu insya Allah yang terbaik. Kalau saya punya target waktu itu, asalan bisa terjual dalam waktu 1 tahun, sold out. Ternyata sampai 2 tahun belum sold out. Apakah saya terus, walah yo, enggak. Saya yakin Allah tidak pernah memberikan takdir yang tidak tepat kepada hambanya. Ini yang paling baik, ini yang paling tepat menurut Allah. Jadi apapun yang terjadi dengan ikhtiar-ikhtiar kita dalam hidup kita tidak boleh pasrah memang. Harus berusaha dulu. Tapi ketika usaha itu sudah kita lakukan, ikhtiar itu sudah kita lakukan, dan Allah sudah menentukan hasil yang terbaik, tawakal. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya terima takdir panjenengan. Saya terima apa yang menjadi takdir hidup kami, tapi mohon mampukan kami untuk menghadapinya. Jangan pernah minta dihilangkan masalahnya, tapi minta kekuatan sama Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dari ulasan tadi mungkin hanya ini tips-tips yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Monggo Mbak Dela, saya kembalikan sebagai moderator. Monggo Mbak Dela, sudah selesai ya slide-nya? Nggih, Ustazah. Nggih. Nggih. Baik, terima kasih Ustazah atas materinya. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, sedikit saya ulas materi yang telah diberikan Ustazah. Masalah yang muncul dalam menawarkan produk. Pertama, kurangnya edukasi tentang produk. Kedua, banyaknya produk serupa yang abal-abal sehingga memungkinkan punya daya beli kepada produk kita juga. Jadi produk kita itu mungkin terkena imbas gitu. Ketiga, manajemen marketing kita yang kurang maksimal. Keempat, kurangnya kemampuan baca pasar dengan cermat. Ustazah tadi berpesan kepada kita terus berbenah diri dan menambah relasi atau agensi yang mungkin lebih berkompeten daripada kita. Kita cukup menyediakan kebutuhan atau akomodasi mereka dalam pasaran di era digital seperti ini. Setiap intuisi yang ada, coba dulu kita nikmati dan pelajari atas permasalahan yang ada dengan tips memasarkan produk sesuai syariat, memahami kelebihan produk, bahkan produk harus unik dan menarik calon pembeli. Untuk mencapai tahapan goal yang utama tentunya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rekan-rekan yang berbahagia, kita memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan boleh diajukan secara langsung ataupun melalui kolom chat. Dipersilakan pada audiens yang ingin tanya, monggo. R3 itu. Lah iku ana foto ana anune kok. Kamera.
Materi iya kan di apa share screen. Jadi kayak di papar di screen. Mbak Della, ini ada yang tanya di chat. Mohon izin bertanya Ibu, langkah-langkah apa untuk marketing via digital yang mudah? Mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Mbak Della langsung saya jawab, nggih. Nggih, Ustazah, monggo silakan Nggih. Ustazah dijawab Ustazah. Nggih. Monggo silakan. Untuk marketing via digital, saat ini mungkin yang lagi rame di IG, TikTok gitu nggih. Jadi kalau untuk digital marketing harus mengikuti pasar. Jadi pasar sekarang lagi rame kemana? Kalau Facebook kan sudah mulai sedikit bergeser. Ramenya sekarang di IG, di TikTok. Ngikuti saja. Jadi panjenengan apalagi kaum milenial pasti memiliki kemampuan untuk mengakses ke sana. Ya, jadi sekarang yang lagi banyak dilirik oleh masyarakat, para pengguna media sosial itu apa? Jadi yang sesuai itu saja. Kalau kita mau pakai apa kayak digital marketing yang lain, marketplace juga bisa. Ya, jadi kalau selama ini yang saya yang efektif itu digital marketing banyak di IG dan juga pakai YouTube. Nah, YouTube itu juga banyak peminatnya gitu. Jadi makanya jenengan bisa menggunakan media sosial yang jenengan miliki untuk melakukan branding. Cuman kalau saya memang saya ini kan nggak telaten di media sosial itu. Jadi saya ada marketing sendiri yang menguasai digital marketing itu saya tugasi untuk mengakses media sosial Assalam Residen. Jadi ketik saja Assalam Residen pasti muncul semua. Di YouTube ada, di FB ada, di TikTok juga ada. Semuanya hampir semua digital marketing kami pakai gitu ya. Tapi kalau untuk di Sakinah Muslim Store karena admin-admin kami ini kemampuan digital marketingnya terbatas, maka kami pakai grup-grup reseller. Nah, jadi beda manajemen ya, beda manajemen marketingnya. Kenapa? Karena kemampuan admin saya tidak sebagus yang di perumahan, tidak yang di properti, tidak sebagus yang di properti. Maka saya menggunakan kekuatan WhatsApp, karena kebetulan kontak saya kan cukup banyak. Saya menggunakan kekuatan dari kontak WhatsApp saya itu. Nah, jadi dari reseller itu kita bisa mengumpulkan kurang lebih 200 reseller, masing-masing di grup itu ada 50 reseller, dan alhamdulillah itu juga cukup signifikan, jadi cukup luar biasa. Jadi kemampuan Anda di mana, maksimalkan, itu saja. Kemampuan jenengan maksimal di mana, lakukan. Jadi enggak usah nunggu dulu tidak. Sekarang bisanya IG, main di IG. Jenengan banyak followernya di sana, main saja di sana. Karena kebetulan kalau saya pribadi, kemampuan saya, kekuatan saya di kontak WhatsApp, maka saya gunakan branding di sana. Makanya nanti kalau jadi kontak WhatsApp saya jangan heran kalau Bu Sumti kok tiap hari sing di-share bakulan tok aja ya. Memang saya brandingnya di situ gitu loh. Saya tidak terbiasa dengan media sosial yang lain gitu loh. Jadi makanya tergantung dari kemampuan dan kapasitas masing-masing. Jadi semuanya ini adalah syarat wajib kita untuk ikhtiar. Kalau perkara hasil itu urusannya Allah.
Kadang saya punya marketing itu lucu. Dia gaptek, enggak punya media sosial mungkin ya. Tapi dia closing banyak. Dia ternyata apa? Relasi. Jadi setiap ketemu orang, dia tawarkan Assalam Residen. Karena dia ini seorang guru, maka temannya setiap ketemu itu ditawari, rapat di mana bawa brosur. Besok ini sudah punya plan, saya mau kemana lagi, ke rumahnya siapa. Itu juga salah satu marketing yang manajemen marketing yang cukup luar biasa ternyata. Dan dia berhasil menjadi top score waktu itu dengan penjualan terbaik. Walaupun tanpa menggunakan media sosial. Jadi dia menggunakan kekuatan relationship. Nah, jadi dia punya teman banyak, dia manfaatkan itu. Nah, jadi dari situ menghasilkan closingan yang cukup lumayan. Jadi setiap individu pasti memiliki kapasitas masing-masing, memiliki kekuatan, power masing-masing untuk memasarkan produk-produk itu. Kalau sekarang, kalau followernya masih sedikit, terus kita maksain di IG juga ini konyol kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan bisa di FB monggo, di TikTok yang sekarang lagi rame monggo diikhtiarkan di sana. Apapun itu bisa. Ya, yang penting satu syarat ini adalah hanya ikhtiar. Selanjutnya Allah yang punya kewenangan. Tapi wajib kita memang harus mencoba dan terus berusaha. Itu nggih, Mbak. Mas Adam ya ini yang tanya. Nggih. Ada lagi yang lain? Mas Adam sudah jelas? Iya, Bu, sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Kalau kurang bisa nanti di WhatsApp saja. Lanjut Iya, di Bu. WhatsApp. Terima kasih. Yang lain mungkin? Gue rekan majukan boleh langsung off akun tekan ke Monggo yang lain, mumpung belum ditutup sama Mbak Della. teman-teman nih panjang tanya. Ini saya mohon izin bertanya nih Ustazah. Monggo Mbak Della. Laras. Oh, nih sudah mulai dari tanya nih saya kan dari rekan-rekan. Saya dulu kan dari rekan-rekan dulu. Ini dari Mbak Putri Saharani. Putri. Ingin bertanya Ustazah, cara menemukan hati pelanggan yang ragu tentang produk kita ini original atau tidak? Apakah tipsnya Ustazah? Monggo Ustazah Sunti. Nggih, Mbak Putri, bagaimana tipsnya untuk menenangkan ya, bukan menenangkan apa ini, meyakinkan pelanggan kita bahwa produk kita ini original atau tidak. Nggih. Salah satunya yang pertama kita harus bismillah dulu tipsnya. Minta kemampuan kepada Allah untuk kita bisa menjelaskan dengan baik. Jadi dulu ketika awal ada yang banyak meragukan tentang progres kami, itu sampai ke kantor itu bawa ini pengacara, Mbak. Jadi ingin melihat detail dari perizinan kami, detail legalitas kami. Yang bisa saya lakukan waktu itu saya paparkan semua tanpa ada yang ditutupi. Karena saya memang membangun perusahaan ini secara legal. Jadi saya tunjukkan bukti pendirian perusahaan, bukti pembelian lahan kami, bukti notarial waktu itu yang kita miliki. Sampai beliau, Anda mau kemana sekarang? Mau ke kelurahan?
saya tawari waktu itu. Mau ke notaris kami untuk menanyakan seluruh legalitas perusahaan dan legalitas produk kami, monggo. Saya ajak, kemanapun dia mau, saya turuti waktu itu. Sampai dia ke kelurahan, sampai dia ke notaris, akhirnya dia menyatakan temannya yang beli, cuman pengacara ini merekomendasikan akhirnya, ya wis gak popo tukun, insya Allah aman, katanya begitu. Justru orang-orang seperti ini ketika kita berhasil meyakinkan akan menjadi sebuah kekuatan branding kita yang luar biasa. Dan benar, ketika dia membeli dan surat itu bisa kami keluarkan ketika dia lunas, waktu itu beli tanah kafling, beli satu, begitu lunas, surat langsung kami berikan waktu itu legalitasnya. Dan setelah itu dia merekomendasikan saudara dan teman-temannya dan berhasil closing 13 unit tanah kafling. Jadi begitu kita bisa meyakinkan. Jadi satu, kita berdoa dulu sama Allah. Yang kedua, lakukan apa bukti yang bisa jenengan share. Misalkan kita produk kita original enggak, misalkan skincare gitu ya. BPOM-nya tunjukkan. Testimoni dari pemakai tunjukkan. Kalau ada video pembuatan produknya tunjukkan. Mungkin ada dokter pendampingnya tunjukkan. Jadi bagaimana kita mempersuasif mereka, meyakinkan mereka dengan bukti-bukti yang kita miliki. Makanya jangan harus memahami dulu produk itu. Jangan asal comot. Seperti yang kemarin dibilangi sama Pak Dwi, jangan asal comot gambar. Ketika jenengan nanti ditanyai atau diragukan, wajar. Jenengan enggak paham produk. Maka pelajari dulu itu, kenali dulu produk itu sampai benar-benar jenengan ini hafal lah di luar kepala. Nah, kalau itu untuk produk nih, yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya sabar, dan kedua harus sabar. Jangan gini, halah gurung karuan tuh kue ngecemes sih, Masya Allah. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus sabar. Nah, ketika kita sampai bisa meyakinkan mereka, maka dia akan menjadi sponsor atau menjadi iklan terbaik dan iklan tak berbayar bagi kita. Karena dia akan gedok tular namanya, membagikan pengalamannya dan juga merekomendasikan kepada teman-temannya. Nah, maka kalau jenengan berhubungan dengan produk original atau tidak, maka jenengan harus mengantongi dulu bukti-bukti keoriginalan produk ini. Baik itu BPOM yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin proses pembuatan, mungkin ada video-videonya, ada pabriknya. Nah, itu jenengan perlu kantongi dulu. Supaya mereka, mungkin testimoninya beberapa pemakai, itu juga bisa dijadikan salah satu bukti bahwa produk ini original. Jadi kita tunjukkan yang sebaik-baiknya, setelah itu pasrah. Dia mau beli, alhamdulillah, berarti rezeki kita. Kalau dia belum beli, berarti memang Allah belum menjodohkan. Pasti akan ada pembeli-pembeli yang lain. Jadi setiap tantangan yang kita hadapi itu adalah cara Allah memproses kita menjadi lebih tahan. Jadi pinter, ya kan? Kalau nggak ada yang tanya-tanya, kita nggak pinter, kita nggak mau belajar gitu loh. Jadi kita lebih sabar, lebih tatak menghadapi customer. Kalau dulu saya nggak digembleng Allah dengan pengalaman pahit yang luar biasa, mungkin saya nggak tatak ngadepi ada pengacara ke kantor, ada polisi, ada tentara, ada apapun itu ke kantor itu wis banyak. Tapi karena kami sudah digembleng sama Allah dengan pengalaman takdir-takdir yang luar biasa, alhamdulillah kita jadi lebih siap menghadapi setiap jenis-jenis customer itu tadi. Ya, jadi jenengan ini hanya proses bagaimana jenengan ditempa sama Allah untuk bisa menjadi lebih handal dan lebih tangguh gitu, Mbak Putri. Mungkin gitu Mbak Putri. Kira-kira paham atau ada yang ditanyakan lagi Mbak Putri? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Titip nih. Ya, nama di chat.
Untuk rekan-rekan lainnya, monggo yang ingin bertanya. Kan mic. Ustazah, saya ingin tanya, nggih. Monggo Mbak Dela. Gini Ustazah, anak muda sekarang, milenial sekarang kan saya lihat seperti teman-teman saya itu banyak yang usahanya itu lebih ke makanan yang dibuat toppingnya itu lebih menarik gitu. Pastinya bagi pebisnis pemula, bagi entrepreneur pemula kan takut banget sama yang namanya kerugian. Makanya teman-teman untuk bidang makanan itu banyak yang menerapkan sistem pre-order. Nah, untuk sistem pre-order sendiri ada 2 ketentuan Ustazah. Ketentuan yang pertama itu pembayaran dilakukan saat pemesanan dimulai, sedangkan yang kedua itu pembayaran dilakukan saat pembeli sudah menerima makanan. Lantas bagaimana strategi kita sebagai pebisnis pemula dalam menghadapi kerugian itu tadi Ustazah. Soalnya justru saya mikirnya kerugian, pemikiran yang nanti saya rugi, nanti saya gak uangnya keburu nanti pembelian dari calon itu tadi. Gimana strategi kita dalam menghadapi kerugian ini tadi Ustazah? Kecemasan kita dalam permulaan usaha ini. Terima kasih Ustazah. Oh, ini pertanyaannya bagus sekali Mbak Dela ini ya. Mungkin kalau saya menyikapinya itu adalah lebih di ke mindset. Mindset kita dikatakan rugi itu ketika kita sudah masak terus nggak kebayar sama mereka, gitu ya. Itu kan mindset umum ya rugi. Tapi kalau mindset saya mungkin sedikit berbeda Mbak Dela. Jadi ketika kita punya produk, jadi kalau saya kan memang membayarnya dia setelah menerima barang. Karena satu, kalau ada yang disebut dengan akad pesanan dan lain sebagainya, diperbolehkan. Tapi kalau saya pribadi memang lebih mantap kalau produk itu saya sampaikan dulu ke orangnya, kita baru bertransaksi menerima uangnya, gitu ya. Satu, saya hanya lebih hati-hati saja. Jangan sampai mungkin ketika orang itu sudah bayar ke saya, ternyata umur saya enggak panjang. Besoknya meninggal dunia. Berarti kan saya punya hutang. Kan begitu. Ya. Jadi itu yang saya khawatirkan. Yang kedua, kalau dia bayar dulu ke saya, terus kita tidak bisa on time, qadarullah kita ada masalah, nggak bisa menyelesaikan pesanan itu dengan tepat waktu. Berarti kan kita sudah dolim sama mereka. Itu. Jadi ini filosofinya dulu. Yang kedua, makanya saya memilih lebih baik, oke Bu, pesan ini gitu misalkan ya, Bu mohon maaf nggih, ini masih di jalan produknya. Nanti tunggu produknya datang nggih. Saya biasanya begitu. Kalau sudah datang, baru saya kirim, baru jenengan transfer. Saya lebih tenang seperti itu. Nah, kalau mengenai rugi dan tidak itu miliknya Allah. Yang menggerakkan orang itu untuk membayar dan tidak, itu adalah Allah. Maka kembalikan dulu kepada Allah, minta berdoa sama Allah, mudahkan segala urusan. Oke. Kalau qadarullah ini, kita sudah masak nih, terus beliau cancel ternyata. Berarti kalau itu tidak jadi untung buat jenengan, paling tidak harus jadi pahala untuk jenengan. Jadi kita fokusnya bukan ke untung rugi, Allah justru akan memberikan kita banyak keberkahan. Karena saya sudah mengalami waktu itu di Sakinah Muslim Store ini ada beberapa produk itu yang hilang. Jadi saya masuk ke ekspedisi, dinyatakan hilang sama ekspedisi. Ada juga yang seperti itu. Customer saya kirim ulang. Loh Bu Sumti bagaimana yang kemarin? Insya Allah, Allah akan kembalikan dengan caranya kalau memang itu akan tetap menjadi rezeki kami. Saya bilang begitu.
Ada juga produk kami sudah kami kirim, ternyata cacat. Saya ganti ongkirnya, Ibu bisa dikembalikan ke saya ganti yang baru ini. Produk itu saya ganti ongkir. Dia ngirim ke rumah saya ganti ongkirnya. Produknya saya ganti yang baru. Sekali lagi, bagi saya, dan mungkin mudah-mudahan teman-teman juga mengimaninya, jangan pernah usaha itu hanya berorientasi kepada untung dan rugi, tapi lebih pada keberkahannya. Gitu. Jadi kalau kita fokus, burung untung wis rugi dhisik, begitu ya. Ya rugi beneran. Karena tadi saya bilang apa? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka kita harus memiliki keyakinan yang luar biasa. Bismillah Mbak, insya Allah kami kirim, baru nanti ketemu COD-an bayar nggih, gitu. Jadi kalau saya lebih memilih ke sana, insya Allah rugi dan tidak, itu urusannya Allah. Jangan dikira kalau dia bayar dulu, terus kita pasti tidak rugi, belum tentu. Kalau memang Allah menakdirkan rugi misalkan, sudah dibayar, ketika kita bikin ternyata ada salah satu bahan itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ternyata hasilnya malah rusak, akhirnya bikin lagi, ya enggak? Jadi membayar di awal belum tentu menjadi jaminan kita untung, gitu loh. Jadi kembalikan lagi bahwa ketika kita usaha, fokusnya jangan ke untung rugi dulu, tapi kepada bagaimana kita berikhtiar terbaik dan melakukan pelayanan terbaik dengan akad yang terbaik. Setelah itu, serahkan Allah sebagai sebaik-baik pemberi takdir. Nah, karena tidak ada jaminan. Saya pernah dibilang sama notaris begini, Bu Sumti ini kalau cicilan terlambat nggak pakai denda, nggak khawatir Bu, customernya molor bayarnya atau malah malas-malasan bayar, begitu katanya. Saya bilang begini, yang menguatkan dia untuk membayar, yang menggerakkan dia untuk membayar itu Allah. Kalau saya sudah berani melawan Allah, apa iya saya bisa ditakdirkan yang terbaik, diberikan takdir terbaik sama Allah? Kalau Allah tidak membolehkan kita memberikan bunga, denda, kenapa saya paksakan? Apakah ada jaminan ketika orang diberi denda, diberikan bunga, bisa lancar bayarnya? Berapa orang yang mengalami kegagalan bayar ketika dia beli motor? Walaupun leasing-leasing semua pakai denda. Berapa nasabah yang harus berhenti membayar, walaupun di bank itu dendanya luar biasa. Gini apa mboten? Jadi sekali lagi, orientasi kita bukan kepada kalkulasi manusia, tapi lebih kepada keridhaan Allah. Nah, jadi kalau saya mikirnya, saya kalau ada pesanan, jangan dibayar dulu, Bu. Jangan dibayar dulu, Pak. Tunggu produk saya datang. Baru silakan ditransfer, dilihat dulu, dicek. Kalau memang dia menerima dan senang, alhamdulillah bisa jadi iklan terbaik kita, iklan tanpa bayar kita, dengan pelayanan terbaik kita. Kalau barangnya tidak sesuai dengan ekspektasinya beliau, saya bersedia merefund 100%. Karena bagi saya, untung rugi semua itu haknya Allah. Saya hanya ingin berusaha yang terbaik saja. Dan ini menjadi wallahu alam, apakah ini disebut kunci sukses atau tidak, yang jelas Assalam Residen dengan 3 bulan pertama penjualan itu bisa sampai tembus di bulan kemarin 80 juta selama 1 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, jadi Februari. Dan alhamdulillah bulan ini sudah tembus di 50 juta. Jadi padahal kita itu tadi tidak pernah menggunakan bayar dulu, takut nggak dibayar kan, misalkan begitu, tidak. Jadi kami yakin, padahal ini orang baru kenal dari reseller kita, tapi kami yakin yang menggerakkan dia untuk amanah dan tidak itu Allah. Yang menggerakkan dia untuk mangkir itu Allah. Kalau memang dia digerakkan untuk mangkir, berarti itu memang ada yang salah dalam diri kita. Ada yang perlu dimuhasabai dalam diri kita. Kalau memang dia ditakdirkan bayar, alhamdulillah, saya selalu positive thinking kepada setiap reseller kami. Saya selalu positive thinking terhadap semua customer kami. Dan itu mungkin menjadi nothing tulus akhirnya. Alhamdulillah dibayar, alhamdulillah. Kalau nggak dibayar berarti sedekah saya buat
mereka. Gitu saja Mbak Adela, supaya kita nggak worry-worry banget. Kalau jenengan worry terus, nanti malah nggak melaku-melaku. Nunggu yang mau transfer dulu, nunggu yang ini dulu, enggak. Bismillah, ada orderan layani dengan baik, lakukan dengan baik. Kalau dia nggak jadi order, cancel, masih ada jalan untuk menempuh keridhaan Allah. Apa? Sedekah, gitu loh. Kalau nggak jadi untung di dunia, harus jadi untung di akhirat. Gitu. Nah, ini mindsetnya harus digeser, digeser supaya tidak lagi menjadi yang biasa-biasa saja, tapi harus memiliki mindset dan pemahaman yang luar biasa gitu. Nah, jadi mungkin itu tipsnya Mbak Dela, supaya kita nothing tulus, gak usah pikir banget-banget, galau gitu ya, apa istilahnya modal wis pas-pasan gitu ya istilahnya, kok yo nek balik nek enggak kan gitu. Nah itulah Allah sesuai prasangka hambanya, belum wis mikir rugi gitu ya, rugi beneran nanti gitu. Nah jadi satu, semangat saja, kedua lakukan yang terbaik, yang ketiga adalah tawakal seperti yang saya bilang tadi. Jadi saya itu kalau anak-anak bilang, Bu ini belum bayar loh Bu, ya gak apa-apa, tanyain aja, Mbak ini kemarin belum bayar nggih. Nggih Mbak bulan depan. Oh nggih enggak apa-apa. Saya bilang selalu begitu. Kasih tangguh saudaramu dan itu pahala bagimu setiap harinya sama dengan yang engkau pinjamkan gitu, yang engkau berikan gitu ya. Insya Allah kalau nggak jadi pahala, nggak jadi untung di dunia, jadikan ladang pahala kita untuk di akhirat. Terima kasih. Nggih Ustazah, matur nuwun atas jawabannya. Sama-sama. Sangat bisa dipahami. Untuk rekan-rekan yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih nggih. Mungkin jika ada yang bertanya lagi bisa menyampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp, nanti penyelenggara juga akan mengirimkan PowerPoint materinya nggih. Saya tutup pada ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Sumti Husna atas paparan materinya dan telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf. Sebelum saya akhiri diskusi kali ini, mari kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya potong ya ini room chat. Ngomong. Silakan teman-teman sudah boleh meninggalkan room Zoom-nya. Monggo matur nuwun. Tugasnya bisa diketik kan? Biasanya kan tadi masalahnya nulis buku, ya kan? Nah takutnya itu harus buku gitu loh, ya kan? Diketik. Dari Budia.